mata kuliah Sistem Administrasi Publik Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Andre Arismansyah. Kali ini di podcast ini kita bakal banyak membahas hal-hal menarik, mulai dari gambaran umum SIPD, implementasi SIPD di Kabupaten Bandung Barat. Sebelum kita bahas ke materi, kita kenalan dulu yuk. Perkenalkan, nama saya Nabila Latifah, NPM 1920-148. Perkenalkan, saya Nabila Latifah Astika dengan NPM 1920-162. Perkenalkan, nama saya Tika Amelia dengan NPM 1920-169. Perkenalkan, nama saya Kristiawan, NPM 1920-55. Gimana nih kabar kalian? Udah lama banget ya nggak ketemu. Susah banget gak sih kuliah di rumah? Betul banget lah, apalagi kayak kita tuh kurang optimal gitu gak sih dalam pembelajaran, dalam penerimaan materinya juga. Nah, benar sekali banget. Aku juga merasa kurang efektif lah selama kita belajar online ini. Iya sih, kita tuh udah 2 tahun ya kuliah online kayak gini. Enggak tahu juga tahu sih. Ya udahlah, sekarang kita berdoa aja semoga di awal tahun 2022 ya kita udah bisa belajar di kampus lagi. Pengen banget Insya Allah. sih, biar kita juga cepat kumpul sama teman-teman. Ya bener banget. Nah tadi kan kita udah selesai perkenalan nih ya. Sebelum kita bahas ke implementasi SIPD di Kabupaten Bandung Barat, kita lihat dulu yuk video pembahasan tentang SIPD. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah SIPD dibangun untuk memenuhi amanat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Merujuk PP Nomor 12 Tahun 2019 yang dipertegas lewat Permendagri Nomor 70 Tahun 2019. SIPD dirancang untuk mendorong penyelenggaraan pemerintah yang lebih adaptif, responsif, dinamis, inovatif, dan akuntabel. SIPD sudah wajib digunakan mulai penyusunan APBD tahun anggaran 2021. Lantas, siapa sajakah stakeholders terkait yang dapat mengakses sistem SIPD? Akun Sekretaris Daerah sebagai Ketua TAPD yang berperan sebagai super admin, akun admin TAPD Perencanaan dan TAPD Keuangan yang berperan sebagai koordinator pada masing-masing proses, akun Kepala OPD serta pejabat dan staf di bawahnya yang didaftarkan dengan menggunakan nomor induk pegawai, dan akun Dewan untuk memfasilitasi pokok pikiran Dewan. Manfaat dari SIPD adalah meningkatkan efisiensi dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pemerintah daerah, mendorong kolaborasi dan keterlibatan semua pihak dalam proses perencanaan, sistem yang terintegrasi, mempermudah dalam penyediaan informasi kepada pimpinan dan masyarakat. SIPD akan terintegrasi dengan sistem pengadaan barang dan jasa LKPP dalam hal pengawasan dari hulu ke hilir terhadap pelaksanaan pemerintah lebih mudah dilakukan melalui SIPD. Apa saja fungsi dan prosedur SIPD bagi pemerintah pusat dan daerah? Yuk simak!
SIPD memfasilitasi dari awal proses perencanaan yang meliputi rancangan awal, pokir, musrembang, usulan masyarakat terkait hibah bansos, sampai dengan penetapan RKPD di akhir tahapan. Untuk proses keuangan SIPD memfasilitasi proses penganggaran, penata usahaan keuangan, akuntansi, dan pelaporan. Melalui single platform ini, SIPD juga menyajikan penyusunan LPPD dan EKPD. Melalui data yang terinput dari informasi pembangunan daerah dan informasi keuangan daerah secara akurat dan komprehensif. Dengan digitalisasi keuangan daerah melalui SIPD, bisa mengawasi belanja dan pendapatan daerah, sehingga akan mudah ditelusuri uang masuk, uang keluar, siapa yang menginput, dan peruntukannya untuk apa saja. Nah, tadi kan kita udah lihat nih bareng-bareng gambaran umum SIPD itu kayak gimana. Aku mau nanya dong, inti dari video itu apa sih? Nah, jadi kalau menurutku SIPD itu merupakan sistem informasi penyediaan data dan informasi pembangunan daerah, penyusunan dan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah secara elektronik atau e-government. Tujuannya tuh agar berbagai program pembangunan yang telah direncanakan sebelumnya tuh lebih sistematis dan terencana demi terwujudnya good government. Nah, cara menginput rincian belanja. Kita langsung saja dibuka ke alamat cilegon.sipd.kemendagri.go.id, kemudian pilih menu Sistem Informasi Keuangan Daerah, dan masukkan username-nya adalah NIP dari kepala OPD-nya. Kemudian gunakan password default yang telah diberikan. Setelah masuk, kita pilih tahun anggarannya yaitu tahun 2021. Kemudian tahap awal yang harus dilakukan yaitu menambahkan user SKPD. Kita pilih menu pengaturan, kemudian user, ada SKPD. Oke, jika kita lihat di sini baru ada satu user yang ditambahkan. Oke, kita tambahkan dulu user. Data saya ambil dari Simral di sini. Kemudian untuk jabatan di sini ada kepala bidang setara kabid, kemudian ada kepala subbidang setara kasubid, dan ada staf. Untuk saat ini yang kita tambahkan untuk keperluan penginputan rincian belanja, kita bisa tambahkan kepala subbidang dan staf karena tupoksinya ada dua jenis user ini. Oke, kita coba pilih kepala subbidang, kemudian pilih atau checklist akses untuk input anggaran. Oke, cara penambahan user saya rasa cukup mudah, hanya masukkan NIP, kemudian nama dan jabatannya. Selanjutnya silahkan ditambahkan usernya untuk seluruh PPTK yang ada di OPD dan staf yang memiliki NIP. Dan harap diingat, untuk operator saat ini SIPD harus staf yang memiliki NIP karena nanti akan diintegrasikan dengan sistem dari BKN. Jadi jika NIP-nya NIP asal-asalan atau NIP palsu, secara otomatis nanti akan diblokir oleh sistem. Selanjutnya kita akan coba input rincian belanjanya. Tapi sebelum melangkah lebih jauh, sebaiknya kita kenali dulu interface-nya.
karena untuk SIPD ini agak sedikit berbeda dengan interface Simral. Jika kita lihat di Simral, di sini menu-menunya atau modul-modulnya ini sudah dikelompokkan per tahapan kegiatan. Sebagai contoh di sini ada musrenbang, ada renstra, kemudian ada renja, ada RKA dan seterusnya. Adapun untuk di SIPD, jika kita ingin menginput rincian belanja, kita cukup ke satu menu kegiatan atau subkegiatan saja. Tidak ada lagi pemisahan tahapan di sisi menu, tapi nanti tahapan yang akan membuat adalah dari tim TAPD, tapi menunya tetap yang kita gunakan hanya satu menu ini, yaitu kegiatan dan subkegiatan. Jadi misalkan Bapak dan Ibu ingin input rincian belanja di KUA PPAS, di Renja, di RKA, Bapak dan Ibu cukup menginput di menu kegiatan dan subkegiatan saja. Adapun di sini ada dokumen anggaran, RKA dan seterusnya. Ini hanya berupa laporan saja untuk cetak dokumen. Untuk proses inputannya cukup di satu menu ini. Oke, kita langsung praktekkan saja. Baik Bapak Ibu, jika kita lihat di sini ada daftar subkegiatan, dan harus diingat juga bahwa di Permen 90 ini sekarang ada kegiatan dan ada subkegiatan. Jika kita lihat di sini ada mulai dari atas, ini adalah urusannya kecamatan, kemudian di bawah ada lagi subunitnya di sini Kelurahan Taman Baru. Saat ini saya gunakan sebagai contoh adalah Kelurahan Taman Baru, kemudian programnya adalah program penunjang urusan pemerintahan daerah, dan ada administrasi umum di sini adalah nama kegiatannya. Jika kita lihat di nama kegiatan di sini ada tombol untuk edit dan ada tombol hijau yang ada checklistnya. Saya ingatkan untuk tombol hijau ini jangan sekali-kali iseng-iseng di checklist atau ditekan, karena ketika kita tekan tombol hijau ini berarti selaku kepala OPD atau kuasa pengguna anggaran ini berarti dia mengakui atau memvalidasi bahwa yang diinput ini sudah benar. Jika kita lihat di sini di rincian ini masih kosong, jika tombol hijaunya diklik maka 0 atau kosong di sini akan berpindah ke pagu validasi, sehingga pagu subkegiatannya akan ikut 0. Jadi harap berhati-hati jika belum sesuai antara rincian dan pagu validasi, jangan diklik tombol hijaunya, karena ini akan mempengaruhi pagu validasinya. Oke, kita langsung saja, kita akan coba input rincian dari salah satu subkegiatan. Sebagai contoh di sini adalah pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas atau operasional. Oke, kita klik tombol yang ada gambar garis 3-nya di sini. Ini berarti dia ada menu. Kita klik set operator. Jadi setiap satu subkegiatan ini memungkinkan kita menambahkan 2 orang operator untuk melakukan proses input. Jadi misalkan subkegiatannya berisi rincian yang sangat banyak, kita bisa bagi subkegiatan tersebut ke maksimal 2 orang operator. Oke, kita tambah user. Sebagai contoh di sini hanya ada 1 user tadi yang levelnya sebagai kasubid. Jadi yang muncul di sini hanya user yang levelnya sebagai kasubid dan staff saja, karena hanya kasubid dan staff yang bisa menginput rincian belanja. Oke, kita coba tambahkan. Ini sudah berhasil ada di sini. Jika Bapak Ibu ingin menghapus akses user dari subkegiatannya, cukup klik tombol silang yang berwarna merah ini untuk menghapusnya. Sebagai contoh seperti ini. Oke, kita tambahkan lagi aja usernya. Oke, kalau sudah tutup. Nah, sekarang kita coba login sebagai user yang tadi kita setting operatornya. Kita logout dulu, kemudian kita login ulang sebagai operator yang kita baru tambahkan tadi. Untuk
passwordnya password default. Masuk ke 2021, kemudian kita lihat di kegiatan subkegiatan. Nah, tadi kita telah setting di kegiatan pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas operasional. Oke, kita klik tombol menunya, kemudian klik lagi menu detail rincian. Nah, jika kita sudah setting operator atau operator tersebut diberi akses terhadap suatu subkegiatan, maka akan muncul dua tombol ini di detail rinciannya, yaitu ada tombol tambah komponen dan tombol arsip. Oke, kita klik tombol komponen. Akan muncul form penambahan komponen di sini. Oke, baiklah. Sebelum melangkah lebih jauh, saya akan coba jelaskan beberapa hal penting yang saya rasa perlu dibahas atau perlu dijelaskan. Yang pertama yaitu terkait jenis standar harga. Jika Bapak Ibu lihat di menu ini ada pilihan jenis standar harga, ada lumayan banyak. Saya rasa ini perlu kita jelaskan terlebih dahulu, karena ketika kita menggunakan SIPD tidak ada lagi proses penginputan angka atau nominal secara manual, karena semuanya dipilih berdasarkan standar yang telah ditentukan, kecuali terhadap beberapa belanja. Nanti kita akan bahas belanja apa saja yang boleh diinput secara manual. Oke, yang pertama terkait jenis standar harga. Jenis standar harga pada dasarnya dibagi menjadi 4 kelompok di SIPD ini yang bisa kita gunakan. Yang pertama adalah SSH atau standar satuan harga. Mungkin Bapak dan Ibu sudah familiar dengan SSH. Mungkin saya hanya ingin mengingatkan kembali bahwa SSH di sini semua belanja yang ada di SSH hanya belanja yang akan membentuk aset saja, khususnya aset yang berupa peralatan mesin dan aset tetap lainnya, serta belanja yang akan membentuk persediaan. Jadi hanya 2 kelompok belanja ini yang standarnya ada di SSH. Kemudian standar yang kedua adalah SBU, yaitu belanja yang terdapat di standar biaya. Kalau kita dulu biasa mengenalnya adalah standar biaya, seperti misalkan belanja honorarium non PNS, kemudian ada belanja cetak dan sebagainya. Kemudian ada yang ketiga adalah HSPK, belanja pemeliharaan aset. Jadi semua belanja pemeliharaan aset sekarang ada di standarnya itu HSPK. Sebagai contoh seperti ini, jika tahun-tahun sebelumnya Bapak dan Ibu ingin pemeliharaan gedung, misalkan ada pengecatan ruangan, Bapak dan Ibu biasanya mengurainya ke dalam bahan baku bangunan dan jasa atau upah petukannya. Tapi untuk di SIPD, Bapak dan Ibu cukup memilih standar yang ada di HSPK-nya, misalkan 1 meter persegi untuk pengecatan interior berapa. Nah, itu sudah termasuk bahan dan jasanya di situ. Jadi Bapak dan Ibu yang perlu disiapkan yang pertama adalah ketika ingin memelihara, aset yang ingin dipeliharanya apa, kemudian jika gedung yang ingin dipelihara berapa meter persegi dan seterusnya. Kemudian jenis standar yang terakhir adalah ASB fisik. Jika tadi di SSH aset yang terbentuk hanya peralatan dan mesin dan aset tetap lainnya, di ASB fisik ini sama-sama membentuk aset, hanya saja di ASB fisik ini aset yang terbentuk adalah gedung dan bangunan, kemudian jalan irigasi dan jaringan. Jadi 2 kelompok aset ini standarnya ada di ASB fisik. Oke, itu tadi terkait standar harga. Baiklah, untuk selanjutnya ada beberapa poin yang harus menjadi perhatian. Yang pertama yaitu terkait pemaketan pekerjaan. Hal ini harus diperhatikan ketika kita menginput rincian belanja, karena
ketika kita memilih sebagai pemaketan pekerjaan, maka secara otomatis data akan masuk atau diumumkan ke dalam aplikasi Sirup. Kemudian yang kedua terkait nilai rupiah. Nilai rupiah tidak lagi diinput secara manual, akan tetapi dipilih melalui standar yang telah disediakan. Jadi kita tidak dapat mengubah secara manual kecuali untuk beberapa jenis belanja, yaitu untuk gaji, pengadaan atau pembebasan lahan, kemudian hibah dan bansos, kemudian ada juga beli dan bos, serta belanja sewa tanah. Dan yang satu lagi harus diperhatikan terkait verifikasi. Proses verifikasi nanti akan dilakukan secara elektronik. Jadi semua saran dari tim verifikasi ini akan terekam secara elektronik. Kemudian ketika terdapat rekomendasi teknis dari tim verifikasi, rekomendasi tersebut harus segera ditindaklanjuti oleh OPD, apakah diterima atau tidak, atau berupa sanggahan dan sebagainya. Jika tidak ditindaklanjuti, maka OPD tidak dapat melanjutkan proses inputannya. Jadi sifat tindak lanjutnya adalah bersifat wajib. Baiklah, setelah tadi kita mengenal jenis-jenis standar harga yang terdapat di dalam SIPD, saatnya kita coba untuk melakukan proses input rincian belanja. Yang pertama di sini ada subkegiatan atau paket pekerjaan. Oke, kita coba tambah. Terkait paket pekerjaan, di sini ada pemaketan pekerjaan dan non pemaketan pekerjaan. Apa perbedaannya? Yang pertama terkait pemaketan pekerjaan. Jika kita pilih pemaketan pekerjaan, maka secara otomatis nanti rinciannya akan diumumkan ke dalam aplikasi Sirup. Jadi kita tidak lagi melakukan proses input di aplikasi Sirup nanti. Jadi ketika APBD disahkan, nanti secara otomatis akan diumumkan di aplikasi Sirup. Oke, sebagai contoh di sini pemaketan pekerjaannya, misalkan paket pengadaan suku cadang kendaraan dinas misalkan. Kemudian di sininya silahkan dipilih jenis kegiatannya, apakah dia pengadaan barang, konstruksi, jasa konsultasi atau jasa lainnya. Untuk yang saat ini kita pilih pengadaan barang. Kemudian untuk metodenya bisa dipilih. Di sini ada banyak sekali metode pengadaannya. Oleh karena itu sangat dianjurkan bahwa yang menginput rincian belanja di SIPD adalah PPTK-nya secara langsung, karena yang mengetahui terkait mekanisme pencairan atau mekanisme pengadaan nantinya adalah PPTK, karena PPTK yang akan bertanggung jawab secara langsung. Dan harus diingat bahwa semua yang diinput di dalam sistem SIPD, data usernya akan ikut direkam, siapa yang menginput dan seterusnya. Oke, untuk yang saat ini kita coba pilih swakelola tipe 1. Kemudian jika sudah, kita cukup simpan. Oh iya, SIPD ini kan berbentuk digital kan ya, yang mana penerapannya tuh kayak aplikasi gitu. Jadi si aplikasi ini tuh untuk menyusun kayak RPJM, Sentra, LKPD, FBD perubahan, KUA, dan perubahan APBD dan APBD perubahan. Nah, kalau yang aku tangkap dari video tadi, kalau ternyata SIPD ini tuh sifatnya wajib di dalam penyusunan APBD mulai dari tahun 2021. Dan SIPD ini juga dianggap dapat menghemat anggaran. Nah, SIPD ini di dalamnya ada 3 menu utama. Yang pertama itu ada sistem informasi pembangunan daerah. Sistem informasi pembangunan daerah ini isinya ada dokumen perencanaan kayak RPJMD, rencana pembangunan jangka menengah daerah, ada RKPD juga, rencana kerja pembangunan daerah, terus ada Renstra, rencana strategis, hingga ke bawahnya ada Renja, rencana kerja. Kemudian ada juga analisis data pembangunan serta pengendalian evaluasi. Nah, yang kedua itu ada sistem keuangan daerah. Sistem keuangan daerah ini dimulai dari sistem KUA PPAS. KUA PPAS ini yaitu kebijakan umum anggaran, prioritas, plafon,
anggaran sementara. Nah, kalau yang ketiga itu ada sistem pemerintah daerah lain. Sistem pemerintah daerah lain ini di dalamnya itu ada LPPPD sama EPPD. LPPD ini yaitu laporan penyelenggaraan pemerintah daerah, dan EPPD itu yaitu evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah. Kita kan udah tahu nih apa sih SIPD itu, mulai dari pengertian, tujuan, fitur-fiturnya. Sebelum kita bahas implementasi yang ada di KBB, kita lihat dulu yuk video berikut ini. Pemerintah Kabupaten Bandung Barat menjadi salah satu kabupaten di Jawa Barat yang telah menerapkan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah atau SIPD. Penerapan SIPD ini mengacu pada Aturan Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah. Itu merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Khususnya, di pasal 391 yang isinya adalah Pemda wajib menyiapkan atau menyediakan data pembangunan dan keuangan daerah yang dikelola oleh satu sistem. Hal tersebut juga dipertegas dengan arahan dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK tentang pencegahan korupsi yang mengacu pada Perpres Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi. Di dalamnya memuat 11 aksi pencegahan korupsi yang salah satunya menitik beratkan pada integrasi sistem perencanaan dan penganggaran berbasis elektronik. Program ini merupakan pengelolaan informasi pemerintahan daerah yang sistematis secara e-government untuk mewujudkan good government sehingga pembangunan di masyarakat bisa lebih terprogram. Pemerintah Kabupaten Bandung Barat menjadi salah satu daerah yang dipercaya Kementerian Dalam Negeri, khususnya oleh Pusat Data Informasi, menjadi pilot proyek penerapan SIPD. Nah, tadi kan kita udah lihat nih video profil tentang Kabupaten Bandung Barat. Nah, kalian sebenarnya udah tahu belum sih kalau Kabupaten Bandung Barat itu salah satu daerah yang udah berhasil mengimplementasiin SIPD-nya dengan baik loh. Oh gitu ya. Emang gimana sih implementasi SIPD di Kabupaten Bandung Barat itu? Jadi gini ya teman-teman, menurut berita atau sumber informasi yang aku baca ini, bahwa KBB itu udah menerapkan SIPD itu dari awal tahun 2021. KBB juga mulai mengimplementasikannya menggunakan sistem manajemen perencanaan, penganggaran, dan pelaporan atau biasa disingkat dengan SIMPAL. Dan untuk keuangannya sendiri, KBB ini menggunakan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah atau SIPKD. Jadi sampai pada akhirnya Pemkab Bandung Barat itu dalam perencanaan dan penganggarannya akhirnya memutuskan untuk menggunakan sistem tersebut. Nah, selain itu juga kurang lebih dari 1 tahun berjalan SIPD di KBB ini di Kabupaten Bandung Barat ini ternyata Kabupaten Bandung Barat dalam SIPD-nya dipandang cukup berhasil oleh Kemendagri Republik Indonesia, karena si Pemda Kabupaten Bandung Barat ini cukup responsif lah terhadap penerapan dan pengimplementasiannya. Oleh karena itu Pemkab Bandung Barat ini merupakan menduduki peringkat kedua dari pelaksanaan SIPD perencanaan dari 518 kabupaten kota yang ada di Indonesia. Keren ya. Semoga aja nih ke depannya SIPD di seluruh daerah, khususnya di Indonesia ya, bukan cuma di KBB aja, implementasinya itu bisa menerapkan dengan baik juga ya. Wah, keren juga ya. Belum 1 tahun udah cukup berkembang baik ya implementasinya. Iya nih, semoga aja nih ke depannya penerapan SIPD di seluruh daerah Indonesia, bukan cuma di KBB aja. Semoga bisa baik juga buat ke depannya. Nah, tadi kan kita udah ngebahas nih ya tentang SIPD, mulai dari pengertian sampai ke implementasinya di Kabupaten Bandung Barat. Jadi implementasi di Kabupaten Bandung Barat ini ternyata udah dianggap baik juga ya, udah cukup bagus gitu implementasinya. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami, kelompok 2. Semoga apa yang udah kita bahas tadi bisa menambah wawasan bagi kita semua. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum.